Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aholet di mata kuliah Geometri Analitik untuk kontennya parabola. Kita akan mulai membahas satu persatu dari unsur-unsurnya parabola. Yang pertama, saya mau membahas parabola yang terbuka ke kanan. Mohon maaf jadi kecoret ya. Jadi untuk ilustrasi dari parabola yang terbuka ke kanan seperti ini merupakan parabola yang terbuka ke kanan tetapi puncaknya berada di 0,0. Ini saya tandai dulu puncaknya di sini. Nah, pada parabola yang terbuka ke kanan sebenarnya juga berlaku untuk semua parabola yang terbuka ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Kita pada dasarnya punya nilai P, di mana P ini merupakan jarak fokus ke puncak atau jarak puncak ke fokus dibalik boleh. Nah, jadi dari jarak puncak sini ke fokus sini itu P. Nah, berdasarkan definisi parabol tadi, di mana parabol merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap direktrik dan terhadap fokus, sebenarnya kita bisa memahami bahwa jarak puncak ini, karena puncak juga berada pada parabolnya kan, kembali lagi ke definisi, karena titik puncak ini berada pada parabol, maka menurut definisi jarak titik puncak ini ke fokus sama dengan jarak titik puncak ini ke direktrik di sini. Artinya, kalau P ini merupakan jarak fokus ke puncak, di sini P, maka menurut definisi parabol, jarak puncak ke direktrik juga P. Nah, gitu. Saya zoom dulu. Nah, begini. Oke. Jadi karena jarak puncak ke fokus itu P, berarti menurut definisi parabol jarak puncak ke direktrik itu juga P. Kita punya puncaknya tadi 0,0. 0,0. Fokusnya di kanan dari 0,0 sejauh P. Maka fokusnya itu koordinatnya P0. Paham nggih? Jadi kalau kita punya katakanlah koordinat kartesius, saya punya di sini titik, katakanlah titiknya 34. Kalau 34 saya geser ke kanan sejauh 3 ke kanan, berarti X-nya ditambah, Y-nya tetap. X-nya ditambah, 3 tambah 3, Y-nya tetap. 34 digeser ke kiri, katakanlah sejauh 2. Ke kiri berarti X-nya dikurangi, Y-nya tetap. X-nya dikurangi, Y-nya tetap. Begitu. Ke atas, katakanlah ke atas ini sejauh 4. Kalau ke atas berarti X-nya tetap, Y-nya ditambah. Berarti menjadi 38. Ke bawah, katakanlah ke bawah sejauh 3, X-nya tetap, Y-nya dikurangi. Begitu ya, dasarnya ya. Jadi tadi kalau kita punya parabol dengan puncak 0,0 di sini, jarak puncak ke fokusnya itu P, puncaknya 0,0, fokusnya berada di kanan puncak sejauh P satuan, berarti 0,0 digeser ke kanan sejauh P, artinya dari 0,0 itu X-nya ditambah P, Y-nya tetap, berarti menjadi P0. Nah, jadi yang pertama kita punya unsur dari parabolnya itu fokusnya P0. Ingat, karena fokus itu berupa titik, jadi kita harus menuliskan unsur fokus itu berupa koordinat titik, yaitu P0. Tidak boleh dalam garis. Kemudian kita punya unsur yang kedua, yaitu direktrik, garis biru di kiri ini. Nah, direktrik itu berupa garis, saya tegaskan dulu bahwa direktrik itu berupa garis, jadi kalau kamu nanti mau menuliskan di sini direktriknya itu apa, maka direktriknya harus dalam persamaan garis, karena direktriknya berupa garis. Itu selalu saya tekankan karena masih banyak mahasiswa yang salah di bagian itu. Nah, kita tahu bahwa tadi puncaknya 0,0, digeser ke kanan sejauh P berarti menjadi P0, digeser ke kiri sejauh P berarti menjadi di sini,
Kalau di sini berarti di sini min P0. Ingat, kita tidak mungkin menuliskan min P0 sebagai direktrik karena min P0 itu berupa titik, sedangkan direktrik yang kita cari itu berupa persamaan garis. Nah, tampak bahwa garis direktriknya itu sejajar sumbu Y. Nah, jadi saya tambahkan catatan di sini. Nah, catatan aja di sini ya, bahwa kalau sejajar sumbu Y, persamaannya itu X sama dengan berapa? Kalau ada garis yang sejajar sumbu X, itu persamaannya Y sama dengan berapa? Begitu. Sejajar sumbu Y, maka X sama dengan. Sejajar sumbu X, maka Y sama dengan. Dan kita kembali lagi ke direktriknya. Tampak bahwa direktriknya itu sejajar sumbu Y. Berarti persamaannya X sama dengan. Nah, X sama dengan berapa? Itu yang mau kita cari. Lihat bahwa garis direktriknya ini melalui titik min P0. Min P0 X-nya berapa? Min P. Y-nya berapa? 0. Nah, garis direktriknya sejajar dengan sumbu Y. Berarti X sama dengan. Nah, X sama dengan berapa? X sama dengan min P. Kan dia melewati min P0. X-nya min P. Y-nya 0. Nah, X sama dengan berapa? X sama dengan min P. Berarti persamaan direktriknya itu X sama dengan min P. Atau boleh kamu tulis menjadi, katakanlah X plus P sama dengan 0. Boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau ditanyakan sumbu simetri, jelas sumbu simetrinya di sini ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita punya sumbu simetrinya sumbu X karena kalau kita lipat, katakanlah kita lipat parabolnya pada sumbu X, maka ketemu ya parabol bagian atas dan ketemu parabol bagian bawah. Berarti sumbu simetrinya saya tulis dulu. Sumbu simetrinya itu adalah sumbu X, atau sumbu X itu boleh ditulis Y sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena sumbu X itu kan melewati titik 0, 0. Sejajar sumbu X, maka Y sama dengan. Nah, Y-nya berapa? Y-nya 0. Maka sumbu X itu boleh ditulis Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan mencari persamaan dari parabol itu sendiri. Ini butuh effort yang lumayan. Jadi saya sampaikan dulu. Saya kembalikan lagi ke definisi lagi sedikit. Katakanlah saya punya titik T dengan koordinat X, T, Y, T di sini. Menurut definisi parabol, jarak T ke fokus sama dengan jarak T ke direktrik. Gitu kan? T ke fokus sama dengan T ke direktrik. Ini mungkin bisa saya hapus, tapi saya lupa cara menghapusnya nih mungkin. Mungkin ini cara menghapusnya ya. Nah, saya hapus dulu, biar agak bersih. Nah, di sini. Jadi saya sampaikan lagi bahwa menurut definisi tadi berarti menurut definisi berarti T ke fokus sama dengan T ke direktrik. T ke fokus, T berupa titik, fokusnya berupa titik. Berarti T ke F, kita pakai rumus jarak titik ke titik. Kemudian sama dengan T ke direktrik. T berupa titik, direktrik berupa garis. Berarti kalau kita mau menentukan jarak T ke direktrik, kita harus pakai rumus jarak titik ke garis. Oke, kita tentukan dulu jarak T ke fokus. T-nya tadi kita punya XT, YT. Ini. Terus kemudian fokusnya kita punya P0. Berarti jarak XT, YT ke P0. Yaitu akar dari XT min P dikuadratkan plus YT min 0 ya, dikuadratkan langsung saja. Sama dengan jarak titik T, XT, YT ke direktrix, titik ke garis. Berarti mutlak sama dengan. Nah, lebih mudah kita pakai yang ini, garisnya. Nah, berarti jarak titik T ke direktrix berarti menjadi XT plus P per akar 1. Atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian kalau kedua ruas dikuadratkan menjadi XT kuadrat, kita rapikan sekalian, YT kuadrat min 2 PXT plus P kuadrat. Ruas kanan juga dikuadratkan, XT kuadrat plus 2 PXT plus P kuadrat. Nah, kemudian yang sama mana? P kuadrat. Kemudian yang sama lagi mana? XT kuadrat. Nah, kita bisa menuliskan di sini YT kuadrat, kemudian sisi ini kita bawa ke ruas kanan,
menjadi 4pxt. Nah, ini YT kuadrat sama dengan 4pxt itu merupakan persamaan parabol menghadap ke kanan dengan puncak 00, tetapi perlu kita catat bahwa ini hanya berlaku di titik T, XT, YT. Kalau saya punya di sini, mohon maaf, di sini katakanlah titik M, XM, YM, maka persamaan ini tidak terpakai. Yang terpakai menjadi YM kuadrat sama dengan 4pxm. Gitu. Misalnya lagi kalau saya punya di sini katakanlah namanya titik A dengan koordinat XA YA, berarti di sini yang berlaku YA kuadrat sama dengan 4pxa. Berarti boleh kita tulis dulu secara umum. Nah, secara umum persamaan parabolnya yang puncaknya 00 terbuka ke kanan yaitu Y kuadrat sama dengan 4px, di mana P itu tadi merupakan jarak titik puncak ke fokus atau jarak titik puncak ke direktrik. Begitu.